Ciri orang hidup apa? Bernafas. Banyak loh di rumah sakit bernafas kagak hidup. Ciri orang hidup itu adalah eling, sadar. Dengan rasa bersyukur, ini akan membuat badan kita, fisik ya, mental kita juga sehat. Kamu ada masalah uang, kurang uang, harus bayar utang, terus saja di situ. Kira-kira sakit lambung nggak? Sakit kepala nggak? Iya. Darah tinggi nggak? Anak baru ngajak ngomong, emaknya udah. Jangan begitu, jangan. Jadi kita bersyukur dengan keadaan masih punya anak, masih punya ini, masih punya ini, sehingga kita mensyukuri yang ada dulu. Senyum, tenang, ya kan? Akhirnya apa? Kalau kita tenang nih, saya juga pernah punya utang. Alhamdulillah sekarang enggak. Saya juga pernah punya utang. Begitu kita pikirin soal utang mau jatuh tempo memang ruwet, makin susah. Tapi begitu kita bersyukur, praktekin, bersyukur itu bukan ucapan ya, merasakan ya. Terus kita nggak usah khawatir terhadap masa depan yang belum terjadi, nggak usah. Hadir di saat ini, emang ente yakin masih hidup di masa depan? Kan itu haknya Allah, prerogatif Allah. Mau besok juga haknya prerogatif Allah. Montar sore juga haknya Allah, bukan haknya kita. Makanya udah, tugas kita hadir di sini di saat ini, menikmati yang ada dan memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini, kapanpun dimanapun berada. Sehingga kalau kita bersyukur, oke. Nah, apa aja tuh yang bisa disyukurin? Nah, berarti kan fisik kita enak. Makan tetap makan, gak usah sok-sokan jadi gak enak makan. Malah bikin masalah baru. Makan aja, tidur enak, makan enak, otomatis imun tubuh makin meningkat, makin kuat. Artinya kan tubuh kita makin sehat. Coba yang dipikirin masalah mulu, muka cepet tua, marah-marah mulu, bentar-bentar ngegas, hatinya kagak enak, baper. Rugi gak? Rugi. Belajar berlatih untuk sadar. Makanya poin pertama, sadar kita masih hidup. Ciri orang hidup apa? Bernafas. Banyak loh di rumah sakit bernafas kagak hidup. Ciri orang hidup itu adalah eling, sadar. Sadar lagi hidup di saat ini. Itu ciri orang hidup. Makanya kalau kita nafas tapi kita nggak hadir di saat ini, pikirannya entah ke masa yang udah lewat, menyesal, ataupun masa yang belum terjadi, khawatir, cemas, overthinking ya, anxiety, berarti lagi kagak hidup. Tugas saya adalah menghidupkan orang mati. Sombong bener. Bukan. Kita tuh banyak yang udah mati jiwanya. Mata doang melek. Dari sekolah mata melek, menikah mata melek, punya anak mata melek. Tapi nggak sadar, nggak hidup. Barometer yang paling gampang apa? Ya dia nggak hadir di saat ini, ruwet dengan masalah yang ada di pikiran yang belum terjadi ataupun yang udah lewat. Udah itu doang dua. Kita telaah diri kita. Itu tugas saya memang, untuk membangkitkan orang-orang yang jiwanya mati. Konseling sama Tefani ke saya di ruangan sini, semua rata-rata nggak sadar lagi itu. Begitu disadarin lagi hidup ini seperti apa, baru melek. Wih, cerah langsung. Mahal, karena berpuluh-puluh tahun kita nggak menyadari kalau kita lagi nggak hidup. Mau sampai kapan nggak sadarnya? Bentar lagi juga dipanggil. Nama siapa namanya? Malaikat maut? Israel. Ya, bersyukurlah, bukan dengan ucapan, bukan, tapi sikap mental, rasa kita, dan perilaku kita. Ketika kita ada di kondisi kesulitan sekalipun, syukuri apa yang kita miliki. Lalu yang kita miliki paling gampang apa? Nih, otak. Ini modal dari Allah loh, dipakai nggak untuk menemukan solusi? Kalau nggak dipakai, istighfar,
Minta maafnya bukan sama Allah aja, sama dirimu. Kenapa ininya nggak dipakai? Cara makainya belajar. Habis belajar berlatih. Karena apapun ilmu, kalau kita cuma belajar nih 4 level dalam setiap keilmuan, saya kasih nih ilmu-ilmu mahal semua, sayang kalau nggak dipakai. 1, learning to know, hanya sekedar tahu. Anda nih dengerin kajian-kajian ini, yang pertama adalah sekedar tahu doang. Habis itu yang kedua adalah learning to do. Do itu melakukan. Istiqomah, dilakukan lagi, dilakukan lagi, dilakukan. Tanpa Anda melakukan, yang tadi cuma sekedar tahu, sampai rumah besok lusa hilang karena nggak dilakukan. Bias begitu aja. Sayang. Yang kita bahas barusan belum tentu ada di tingkat akademis. Mau S1, S2, S3, S4 belum tentu. Anda datang ke sini dapetin ilmu, jadi tahu. Habis jadi tahu, lakukan. Berulang-ulang istiqomah. Kalau mengaku umatnya Nabi Muhammad, pakai warisan beliau yang dikasih ke kita. Namanya istiqomah melakukan apapun. Ilmu itu istiqomah lagi. Kalau lupa, buka lagi YouTube-nya, tulis sehingga di rumah bisa dibaca, dipraktekkan. Do itu praktek. Praktek istiqomah akan menjadi to be, learning to be, menjadi diri kita. Be itu menjadi. Ya, level yang keempat adalah ilmu itu hidup diucapkan. Adalah ilmunya sudah hidup karena dilakukan berulang-ulang di masa sebelum ini, masa kemarin. Maka ketika ngomong bukan lagi mikir, tapi memang sudah menjadi apa yang dilakukan diberikan. Nah, Bunda sama seperti itu. Tapi kalau cuma dengerin doang, tahu doang, tapi nggak dijalanin, nggak akan jadi hasil. Ada yang saya lihat di sini, Van, tiap minggu ada nih, ada yang paling depan ya. Kita udah berapa bulan? 4. Ibarat bayi, berapa bulan ditiupkan ruh di rahim ibu? 4 bulan. Ruhnya sudah hidup. Kalau setiap minggu ada di sini, di bulan keempat, itulah ruhnya hidup. Ilmunya hidup, bahasanya sudah hidup di dalam diri. Itulah pentingnya istiqomah. Ya, istiqomah ya. Jadi buat diri kamu, fisik dan mental serta spiritual kamu sehat, kuat. Karena tubuh kita harus kuat. Di dalam tubuh ini ada 2 tubuh lainnya. Namanya tubuh mental dan tubuh spiritual, rohani. Jadi rumahnya harus kuat, kuil. Masjid yang sesungguhnya adalah tubuh kita. Karena di dalamnya ada Baitullah, ada rumahnya Allah, zatnya Allah. Syariatnya rumah Allah adalah di Mekah, hakikatnya di dalam dirimu. Seberapa banyak bersyukur, seberapa banyak rasa syukur kita. Setiap harinya kita jaga rumah kita ini, kuil kita ini, masjid kita ini. Dijaga nggak? Jaga ya. Udah pada cukup dewasa untuk ya menjaga diri masing-masing. Jangan pernah lupa olahraga. Jaga pola makan sehat kamu, karena ini rumah kamu yang sesungguhnya. Bersihkan setiap hari. Bukan hanya mandi keramas. Bersihkan pikiranmu, bersihkan batinmu, ruhani kamu. Bismillah, kalau kamu udah bersih luar dalam, sehat luar dalam, kehidupan ini adalah indah. Inilah radatul jannahnya Allah. Surganya para utusan Allah. Dimensinya rasa di hati.